Pada bab ini kita akan belajar tentang pengoperasian suatu program bantu atau software untuk perhitungan struktur. Ada beberapa program bantu yang dapat digunakan dalam perhitungan struktur, diantaranya SAP 2000 dapat diakses melalui link berikut. Kemudian ada ETABS, ada StatPro, ada Midas. Untuk ETABS ini biasa digunakan untuk gedung, begitu pula untuk SAP. Dan StatPro juga bisa, Midas juga bisa. Namun biasanya untuk program ini juga akan digunakan pada bangunan sipil yang lain selain gedung. Hal yang harus diperhatikan saat menggunakan program bantu adalah satu, bahwa pastikan semua satuan yang digunakan sudah benar. Ini penting sekali. Yang kedua, pastikan semua data material, section properties, suatu profil sudah benar. Ketiga, pastikan pembenaran yang diberikan juga sudah benar. Yang keempat, pastikan perletakan dan hubungan atau sambungan antara elemen struktur boundary condition di sini sudah benar. Dan yang kelima, pastikan juga memiliki konsep desain struktur yang benar. Dan yang terakhir, pastikan nantinya semua profil yang digunakan aman atau memenuhi persyaratan. Berikut adalah contoh satu, yaitu suatu contoh pengoperasian software bantu struktur menggunakan SAP. Di dalam contoh ini akan menggunakan bangunan yang berfungsi sebagai rumah makan dan menggunakan struktur rangka baja. Bangunan ini merupakan bangunan 2 lantai yang memiliki jarak antar kolom arah X 3 masing-masing 6 meter dan arah Y 3 kali masing-masing 3 meter dan arah Z atau ke atas sebesar 2 kali masing-masing 4 meter. Dan profil baja yang digunakan adalah WF 400 kali 200 kali 8 kali 12 baik untuk balok maupun kolom. Sedangkan bentuk baja yang digunakan adalah BC41. Tebal plat lantai adalah 15 cm dan menggunakan berat bundek. Berat bundek dimisalkan 9,5 kg force per meter persegi. Dan untuk berat jenis beton struktural dimisalkan sebesar 24 kN per meter persegi. Modelkan dengan bantuan SAP 2000. Baik, kita buka SAP kita. Untuk yang pertama kali harus dilakukan adalah buka new model, pastikan satuan sudah tepat bahwa di set untuk salah satu satuannya. Misalnya ini kilonewton, meter, dan celsius. Blank. Kemudian kita akan edit grid data, modify karena tadi jaraknya 6 untuk arah X 6 6 6 0 dan untuk arah Y 3 3 3 0, untuk arah Z 4 4 0, 2 lantai ya. Oke, dan tampak seperti ini. Sekarang kita akan mendefine materialnya. Ini agak mirip behaviornya dengan ini, misalnya PC41. Ini 250. Terus 10 ya. Kita biarkan aja ini. Oke. Kemudian definition properties-nya tadi menggunakan WF 400 kali 200 kali 8 kali 12 0,4 0,2 0,08. Soalnya kita buat ini warna.
Oke, kita akan buat kemudian kita akan buat untuk, kita misalkan sangat tipis sekali, sangat kecil, supaya tidak ada pengaruhnya di sini. Kembali ke area plat ya, tapi bukan plat yang sebenarnya, ini hanya sebagai input untuk pembebanan nanti. Selanjutnya kita akan modelkan. Dan kita replicate ke arah X. Ini ya, kemudian ini daripada nanti kita rubahnya satu-satu, ini kita ubah saja. Karena harus kekakuannya diperhitungkan supaya bangunan ini aman ya. Seperti ini. Kemudian kita akan copy ke arah sumbu Y. Oke, seperti ini ya. Ini tambah atas. Lantai 1 tidak perlu, lantai 2 langsung kita bisa lakukan seperti ini. Kita replicate ke arah X 6 ya, dan kita copy ke atas. Oke, sudah jadi seperti ini. Kemudian kita akan masukkan plat, dan nanti di sini itu akan dipasang tangga. Jadi di sini tidak usah diberikan plat ya. Dikosongkan, kita akan berikan plat di lantai 2 ya. Oke. Hanya di atap penuh platnya. Oke. Sudah. Bentuknya seperti ini kalau 3 dimensi. Plat ini bukan sebagai beban karena sangat tipis sekali ya. Baik, kita lanjutkan dengan pembebanan. Bentuknya kita biarkan saja satu. Kemudian untuk beban matinya kita buat nol. Level juga 0. Kita ganti dengan Y. Oke. Cek lagi sudah benar atau belum. Oke, sudah benar ya. Dan kita akan cek ke load case-nya sudah masuk semua. Sekarang kita akan put out combination yang kompor 1 1,4D, kompor 2 1,2, oh iya tadi lupa ya, ini seharusnya juga ditambahkan dengan dead load, beban mati, karena nanti platnya kita modelkan sebagai beban saja. Baik, selanjutnya kita akan memberikan
beban di sini, peletakan di sini. Kita misalkan ini jepit, assign, join, fix end ya, seperti ini. Kemudian tadi pastikan ini sudah terpisah-pisah per segmennya, jadi kita akan edit lines. Oke. Kalau sudah seperti ini, untuk lantai pertama yang di sini lantai 1 kita bisa abaikan karena nanti bebannya otomatis akan masuk ke dalam slab beton. Yang kita harus pikirkan adalah beban untuk lantai 2 dan lantai atap ya. Untuk lantai 2 karena digunakan sebagai restoran, maka beban yang digunakan sebesar 4,79 kN per meter persegi. Dan untuk atap karena tidak digunakan sebagai apapun, kita bisa menggunakan. Baik, selanjutnya kita akan masukkan beban. Kita masukkan di sini ya, di lantai 1 ke bawah sebagai area sebesar tadi levelnya 4,79 ya. Kemudian untuk lantai 2 0,96. Kita akan muncul seperti ini untuk beban hidupnya ya. Seperti ini, otomatis dia akan masuk seperti ini. Baik, kurang lebih demikian dulu untuk permodelan ini.